Hello Majors, selamat datang di Imaje Biru, Imaje Bincang Seru. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial nih. Teman-teman pasti penasaran dong siapa sih gestar kita kali ini. Nah, beliau ini baru aja lulus nih dari Fakultas Ekonomi Unsri. Tapi uniknya, walaupun baru lulus, tamu kita ini udah berani loh jalanin bisnis di bidang perkopian yang mana diproduksi langsung dari pagar alam. So, langsung saja welcome to the stage Kak Sabrina Melati. Hai semuanya, kenalin aku Sabrina, alumni dari Manajemen 2021. Di sini aku bakal sharing-sharing sama Nadia. Oke, jadi kita bakal sharing-sharing nih sama Kak Sabrina terkait gimana perkuliahannya dan bisnis-bisnis yang udah dijalanin sama Kak Sabrina nih. Sebelumnya Kak Sabrina sendiri nih udah dari kampus mana nih? dari kampus Indralaya. Dari kampus Indralaya. Nah teman-teman, pertama-tama kita mau ngucapin nih selamat dulu buat Kak Sabrina karena kemarin kan baru wisuda nih. Pasti kemarin kan jadi momen yang benar-benar berkesan, lega, senang juga bangga ya Kak ya. Nah kita mau nanya nih, gimana sih perasaan Kak Sabrina nih akhirnya bisa ada di momen wisuda setelah perjuangan yang panjang kan tentunya untuk sampai di momen wisuda. Gimana nih Kak? Coba dong sharing dulu ke majors di rumah. Tentunya senang banget ya karena tahapan-tahapan dari kita ngajuin proposal, terus ngajuin judul dulu, terus proposal, terus kita sempro itu panjang banget, apalagi nunggu surat keputusan, nunggu bagaimana kita bimbingan sama dosen, terus revisi, terus ada momen di wisuda ini cukup bahagia banget meskipun ini baru permulaan. Oke, jadi banyak ya tantangan kakak nih, atau mungkin ada nih tantangan yang bener-bener wow banget nih di kakak, itu berkesan banget. Apa tuh misal, atau dosennya kak, atau materinya, atau gimana tuh kak? Coba dong sharing dulu. Kalau tantangan itu di responden, karena aku kemarin kebetulan enggak perusahaan tapi di lingkup kota, dan itu khusus untuk karyawan generasi Z di kota Palembang. Jadi cukup sulit buat chat satu-satu, karena kalau enggak kita reach out satu-satu itu bakal sulit, karena kan kita bakal lebih mudah untuk mengisi kuesioner dari mahasiswa itu kalau kita merasa oh dia ini butuhin kita. Jadi kita kalau chat satu-satu itu kan lebih berkesan dan mereka lebih mau membantu kita gitu ya. Oke, noted tuh teman-teman, tips buat yang nanti mau skripsian tuh ya. Oke, sekarang kan kakak nih lagi masa transisi nih, udah selesai wisuda, mungkin sekarang nih lagi senggang, tapi ada juga nih pasti yang dikejar kan ya. Nah sekarang kakak tuh apa sih kesibukannya setelah nggak lagi kuliah nih kan? Atau udah ada rutinitas baru nih sebagai first graduate lah gitu istilahnya. Gimana tuh kak? Kalau rutinitas baru belum ada sih, tapi yang pasti kita ada planning ya ke depannya, buat bagaimana sih jalur karir kita di masa depan, terus cari-cari lowongan pekerjaan yang kira-kira ini bakal kita seriusin banget di masa depan, enggak yang cuma coba-coba aja gitu, yang benar-benar bisa menggali kemampuan kita. Berarti Kak Sabrina nih udah ada plan ya kedepannya mau gimana nih. Nah ngomong-ngomong soal plan dan kesibukan nih kak, aku jadi pengen flashback dikit nih kak. Awalnya tuh gimana sih kak, kakak nih bisa mulai kepikiran buat bisnis kopi? Atau karena background keluarga nih mungkin yang udah pebisnis, atau ada ketertarikan sendiri tuh dari diri kakak, aku mau buka bisnis nih sambil kuliah. Nah itu coba dong ceritain ke majors di rumah ya teman-teman, gimana tuh? Kalau bisnis itu sebenarnya aku sebelum kopi itu udah lumayan banyak dan lumayan lama, sekitar dari SMP. Wow. Karena waktu itu aku pengen beli handphone baru. Belum punya handphone malah. Malah ya. Berarti udah ada goals duluan nih gitu ya. Karena ada yang mau dikejar tadi, jadi semangat nih jualannya. Waktu itu kan marketplace itu belum semasif sekarang kayak Shopee, Lazada, itu orang-orang juga masih takut kan kalau belanja dulu. Iya tuh, bener banget. Jadi waktu itu aku jualnya di Facebook.
Oh, di waktu Facebook kita SMP berarti. itu kan Oh, lagi hype banget tuh kan hype banget Facebook. itu Facebook. Jadi aku jualnya di Facebook. Dan di zaman itu benar-benar gercep banget, kayak misal aku baru posting itu udah banyak yang beli, baru aku bisa restock itu seminggu sekali. Oh, Itu berarti benar-benar kayak sekali posting tuh langsung ada pembelinya ya. datang ke rumah. Oh gitu. Itu dari awal tuh kakak udah langsung bisnis kopi atau ada bisnis-bisnis lain tuh yang udah dijalanin gimana tuh? Sebelum kopi, kalau kopi itu pas aku sebelum kuliah banget. Kalau sebelum itu aku jual banyak kayak basreng, semuanya, pokoknya apa yang kalian mau beli ada di aku. Oh jadi kayak apa yang lagi hype itu yang dijual ya kak ya? Iya. Berarti kayak kakak tuh Kayak nggak ada apa yang itu? berkepanjangan tuh. Apa Iya. yang lagi dibutuhin orang-orang itu yang kakak jual. Gitu. Oke. Jadi aku kepikiran kayak apa ya yang kira-kira pasarnya itu nggak hanya itu kan, aku kalau zaman SMP sampai SMA itu cuma di lokal, maksudnya di kota aku aja, Iya, iya. di Pagar Alam aja. Aku kepikiran apa yang kira-kira bakal laku di pasar nasional, tapi nggak perlu yang ribet mau restock barangnya susah atau apa itu apa ya. Terus aku ngeliat kebetulan rumah aku itu ada warung kecil-kecilan gitu, keluarga aku jualan kopi. Terus aku bilang kalau aku jualin kopinya di Shopee boleh nggak ya? Boleh sama ayahku. Jadi beliau yang ngomong ke pihak toko distributornya, aku yang jualin. Kebetulan di pihak toko itu belum ada toko online, jadi kalau kita bisa kenapa enggak gitu. Jadi awalnya nih Kak Sabrina nih bantu menyalurkan dulu ya dari Iya. toko sampai akhirnya kakak buka sendiri. Oke, ini berarti awalnya tuh dari situ ya, dari ketertarikan kakak kenapa nih kopinya nggak dijual keluar gitu ya. Nah pastikan dalam membangun bisnis ini, apalagi kakak nih dari awal banget nih menyalurkan dulu kan dari toko, itu tuh pasti ada tantangan nih. Menurut kakak sendiri apa sih tantangan paling berat tuh yang pernah kakak hadapi? Apa soal modal, pemasaran, atau justru dukungan dari orang sekitar tuh? Gimana tuh dari kakak cara ngatasinnya juga gimana? Kalau tantangan itu di marketplace-nya sih, karena kalau kita baru ngupload itu pasti belum ada pembeli kan. Kita juga masih bingung ini gimana sih cara biar produk kita itu bisa dikenal, bisa dibeli oleh orang dan orang percaya mau beli di toko kita. Jadi waktu itu aku minta tolong keluarga aku dulu buat beli satu keluarga aku yang di Jakarta itu buat beli, buat kasih rating. Nah abis itu baru ada yang berani buat beli, karena mereka mungkin lebih percaya dengan toko kita aja ya. Kalau misal beli kan harus lihat rating, Iya, atau iya. tokonya minimal udah star gitu. Jadi aku ngakalinnya itu minta tolong keluarga buat beli kopi, karena mereka juga tahu kan kopinya itu bagaimana kualitasnya. Berarti istilahnya tuh dipancing dulu Iya. nih customernya. Boleh tuh teman-teman, itu tips yang menarik banget tuh dari Kak Sabrina buat teman-teman yang mau mulai bisnis. Nah, Kak aku juga mau tanya nih, selama kakak membangun bisnis ini ada gak sih Kak kayak misal omongan-omongan yang ngapain sih mulai bisnis, kan harusnya fokus kuliah aja, ada nggak tuh Kak kayak yang kayak gitu tuh? Enggak sih, teman-teman kalau sekitar aku kayak ngedukung banget kalau aku berbisnis, karena mungkin ngelihat aku yang dari SMP apa-apa aku jualin, jadi mereka kayak udah kebiasa, oh Sabrina udah biasa apa-apa dijualin gitu. Oke, udah jadi ya udahlah. Iya. Tapi Sabrina udah biasa tuh dia jualan, jadi udah dukungan aja yang udah ngalir ya sekarang. Nah, kakak ini kan kuliah sambil bisnis juga. Kita sebagai mahasiswa tuh tentunya penasaran nih, gimana sih Kak Sabrina ini ngatur waktunya, time manajemennya tuh gimana? Karena nih, aku aja kadang yang cuma kuliah ini tuh Kak suka bingung bagi waktu organisasi, kuliah, dan dia main mungkin karena. Gimana nih dari Kak Sabrina, time manajemennya tuh gimana tuh? Kalau time management aku sebenarnya belum bagus-bagus banget, tapi kebetulan di bisnis ini aku cuma bagian upload produk, terus ngatur naikin produk gimana di Shopee itu, terus stok di tokonya. Kalau bagian packing dan pengiriman itu di keluarga aku di rumah, jadi nggak terlalu mengganggu aku kuliah. Jadi kalau ada pesanan aku yang nerima, terus aku kirim resinya, mereka yang ngatur bagaimana packing dan pengirimannya. Jadi
nggak begitu mengganggu. Jadi kayak ini tuh udah saling membantu lah ya. Ada yang bantu packing, kakak yang bantu ngepromosiin lah ya untuk bisnis ini. Terus kalau untuk perkembangannya sendiri tuh udah sejauh mana sih bisnis kakak ini tuh? Kalau perkembangannya udah lumayan sih, dari yang awalnya nggak ada yang beli sama sekali itu lumayan lama loh, udah setahun. Karena aku cuma iseng kan awalnya, setahun itu benar-benar nggak ada yang beli sebelum dipancing itu tadi. Jadi kalau sekarang sekitar berapa ya, terjual udah 700-an mungkin kalau yang kopi robusta itu yang biasa. Terus itu kan ada 3 produk, ada bandrek itu juga dari Pagarawan yang bikin, terus kopi petik merah itu juga dari toko yang sama. Tapi kalau bestsellernya itu kopi yang awal, yang robusta awal itu. Jadi udah punya peminatnya masing-masing Iya. ya kak ya. Jadi kakak ini sekarang kan udah lulus nih, mungkin sekarang lagi senggang juga. Kalau menurut kakak sendiri, nanti kan kakak pasti udah punya dream job ya kan? Kakak tuh bakal lebih milih kerja sesuai passion tapi gajinya pas-pasan nih, atau kerja bukan passion tapi gajinya besar, gimana tuh? Gimana tuh yang dipilih? Kayaknya ya kalau Gen Z itu ini enggak sih money oriented. Iya betul banget, Gen Z banget ini. Iya, mungkin tapi harus ini sih sesuai apa yang kita mau. Kalau passion itu sebenarnya kita kadang bingung juga passion kita apa, tapi kalau di awal kita coba dulu deh, kayaknya coba misal aku kan konsentrasinya SDM gitu, aku mau coba HR dulu. Kalau misal HR ini emang benar-benar nyaman di aku, meskipun sebenarnya gajinya nggak terlalu besar yang sebesar yang lain-lain, itu mungkin aku bakal tetap lanjutin karena ketenangan kita, enggak sih? Demi kewarasan lah kalau Gen Z sekarang istilahnya, yang penting waras dulu, mental health ya. Bener-bener banget mental health ini. Nah, kalau untuk bisnis kakak sendiri nih yang udah jalan, kalau misal kakak nanti modalnya nih terbatas, kakak tuh bakal lebih milih promosi lewat media sosial atau dari mulut ke mulut nih kalau untuk sekarang? Dari medsos sih, karena medsos itu cepet kan logaritmanya, itu bisa kita pelajarin gimana bikin produknya, terus cari-cari segmentasi pasarnya di mana. Kalau misal ke ibu-ibu dan bapak-bapak itu kan di Facebook mungkin kita kenalin, ini aku ada toko di Shopee nih, kalau order bisa di sini, bisa gratis ongkir kan kalau di Shopee. Berarti prefer ke media sosial ya, karena kan cakupannya juga lebih banyak. Terus kayak ya udah sekali posting itu audiensnya bakal lebih banyak daripada mulut ke mulut ya. Oke, noted tuh majors. Berarti kita harus pakai media sosial lebih baik ya daripada dari mulut ke mulut. Oke, next aja nih kak. Menurut kak Sabrina sendiri, peluang kopi Pagarawan ini kedepannya tuh bakal gimana sih? Apakah kakak pengen fokus di pasar yang lokal dulu, atau udah punya target supaya produknya itu kan lebih meningkat lagi, terus bisa produksi lebih banyak lagi, yang pasti kan money-nya juga lebih banyak lagi tuh. Iya. Kalau aku ngelihat pecinta kopi di Pagarawan itu cukup besar ya, udah terkenal, apalagi kalau kita ke Palembang pasti yang ditanyain bawa kopi nggak gitu, karena mereka udah tahu nih rasa kopi dari Pagarawan itu gimana. Tentunya aku cita-cita biar per hari itu bisa ribuan pieces yang laku. Jadi harapannya tuh kedepannya lebih berkembang lagi ya. Berkembang, lebih dikenal lagi, lebih banyak lagi, dan produknya mungkin nggak Tiga macam ya, nambah lah ya. Nambah. Oke, berarti semoga lah kedepannya lebih berkembang lagi nih kopi kakak ya. Dari kakak sendiri tuh apa sih visi kakak tuh, kenapa kakak lebih memilih kopi daripada kakak kan sebelumnya tuh bisnisnya udah banyak banget tuh? Kalau kopi itu karena mudah didapat, yang kayak aku bilang tadi kan, mudah didapat di kota aku itu. Mungkin setiap berapa kilometer rumah itu ada yang punya kebun kopi kan, jadi nggak bisa. Terus sekarang itu harga kopi kan lagi naik juga, lebih bisa mengembangkan produksi lokal. Nah ini terakhir nih kak ya, sebagai anak muda yang baru lulus tapi kakak udah punya bisnis dan berani melangkah nih,
apa sih pesan kakak buat teman-teman di luar sana supaya lebih berani lagi nih buat maju atau nyoba-nyoba hal baru? Kalau kalian tertarik dan ngelihat ada peluang bisnis nih di suatu produk, jangan takut buat mulai. Kalau memang benar-benar pengen banget mulai, karena menurut aku kita itu harus jalani kehidupan kita sekarang. Jangan terlalu mikirin gimana ke depannya, karena nanti kalau kita terlalu mikirin itu kita nggak mulai-mulai. Jadi jangan takut buat coba hal baru. Oke, jadi intinya jangan coba ini ya, untuk takut nih kalau mau ada hal baru yang dicoba. Oke. Nah, setelah kita dengerin sesi sharing dari Kak Sabrina yang benar-benar menginspirasi banget nih buat kita semua sebagai mahasiswa yang mungkin banyak bingungnya nih buat melangkah. Nah, kita selanjutnya bakal main games dulu nih sama Kak Sabrina. Nah, untuk peraturan gamesnya nih Kak Sabrina nih hanya bakal milih satu jawaban terus alasannya kenapa nih kakak pilih itu. So, langsung harus ada dong. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih. Kalau misal kakak lapar tengah malam, kakak bakal lebih milih mie instan atau tidur tuh biar lupa? Gimana tuh Kak? Tidur sih, Kenapa tuh kakak pilih tidur? karena laparnya hilang kalau tidur. Oh, jadi Kak Sabrina ini tim yang nggak makan malam ya teman-teman? Boleh tuh. Next, ke pertanyaan kedua yang agak wow ini nih. Kalau misal nanti di jalan nih kakak pulang ke Layo lagi, terus ketemu mantan, Kak Sabrina bakal pilih kabur atau senyum palsu tuh ke mantannya? Kabur karena nggak ada mantan. Waduh, nggak punya mantan ternyata Kak Sabrina guys, Masya Allah. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut kakak nih, aksesoris yang wajib dibawa nih tiap orang pergi itu jam tangan atau kacamata tuh? Nggak dua-duanya sih, lagi nggak pakai kan. Kenapa tuh Kak? Karena kalau jam tangan itu ribet kalau kita mau wudhu, tapi di HP kan ada. Kalau kacamata emang nggak punya kacamata. Oh, jadi alternatifnya di HP ya kalau Iya. untuk jam tangan. Oke, kita ke next question kali ya Kak. Kalau misal kakak lagi bete nih, kakak mending denger musik atau curhat ke mantan? Mantan tadi kan nggak punya, pasti dengerin musik. Dengerin musik. Oke, dengerin musik. Biasanya tuh musik favorit kakak tuh apa sih? Genre apa sih? Genre pop sih. Pop sama. Emang gengsi banget ya Iya. teman-teman ya. Oke, kalau weekend menurut kakak enaknya liburan atau rebahan nih? Rebahan. Oh, rebahan. Gengsi Gengsi abis emang ya. Terus kalau misal kakak jadi hewan nih sehari, kakak milih jadi kucing liar yang dimanja atau jadi burung biar bisa kabur dari masalah? Jadi kucing liar biar dimanja. Biar dimanja yo. Gengsi nih dimanja-manja abis ya. Oke, mungkin kalau minuman kan sekarang lagi hype abis nih matcha. Kakak lebih mending minum matcha atau kopi? Wah, gak berat nih. Ada kopi-kopinya Agak berat, soalnya ada nih. kopi-kopinya ini. Tergantung ya. Ini harus milih salah satu. Harus ini. Tapi aku lebih sering beli kopi sih daripada matcha. Kopi abis ini kopi pagar alam ya teman-teman, Kak Sabrina ini pasti. Oke, terus ini kakak gaya favoritnya nih, outfitnya lebih suka feminim atau casual? Feminim. Yes. Oh, kenapa tuh feminim? Karena biar nggak tahu sih. Suka feminim aja ya? Iya, kalau casual kayak kadang nggak rapi aja di aku gitu. Oke, terus ini kak yang terakhir, bener-bener agak gimana gitu ya? Kakak, menurut kakak lebih penting uang atau cinta nih? Apa tuh? Uang atau cinta? Aduh, uang atau cinta? Satu aja kak, ini kak nggak bisa dua. Nggak bisa dua ya. Apa tuh? Berat ini kak. Berat banget. Cinta. Cinta. Kenapa tuh cinta? Ada apa dengan cinta? Enggak. Kita kan Gen Z. Uang Oh, loh. uang. Uang kan bisa mengantarkan cinta ke kita. Karena Aduh. kayak banyak yang deket nggak sih kalau kita banyak uang? Aduh, ini gengsi banget ini. Jadi Kak Sabrina lebih milih uang ya teman-teman. Jadi kalian di rumah lebih milih uang atau cinta? Oke, mungkin pertanyaan aku udah habis nih buat Kak Sabrina. Ternyata Kak Sabrina nih Gen Z abis teman-teman. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya bisa nih
kalian komen di bawah ya teman-teman. Oke, mungkin kita mau ngucapin terima kasih buat Kak Sabrina nih yang udah sharing hari ini. Buat kita sebagai majors, mahasiswa di rumah yang punya banyak bingungnya, ini pasti benar-benar menginspirasi banget. Untuk kita, dimana Kak Sabrina ini baru lulus, udah banyak nih mulai bisnis dari SMP malah teman-teman, dan sekarang udah berkembang ke bisnis kopi yang diproduksi langsung dari pagar alam. Nah, semoga bisnisnya Kak Sabrina nih makin maju, makin dikenal luas, dan bisa terus jadi inspirasi ya. Nah, buat teman-teman semua yang nonton, semoga obrolan barusan ini bisa menginspirasi teman-teman dan memotivasi untuk mulai langkah baru ke depannya. Nah, sampai jumpa di talk show selanjutnya. Imaje Bincang Seru. Stay inspired, keep